Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rista, NIM 180141401. Saya dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 5A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai proposal yang akan saya ajukan. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu berupa seminar proposal pada mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Feni Kurnia MPD. Baiklah, pada pengajuan proposal ini saya mengangkat sebuah tema yaitu mengenai pengembangan media pembelajaran daring audio visual dengan metode blended berbantuan WhatsApp. Pelajaran matematika siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 58 Pangkal Pinang. Nah, di dalam video ini saya nanti akan memaparkan mengenai identifikasi masalah, latar belakang masalah, kemudian bagaimana bentuk model pengembangan medianya, kemudian instrumen penelitian. Nanti saya juga akan menampilkan sebuah video contoh video yang saya buat khususnya merupakan bentuk dari pengembangan media pembelajaran daring audiovisual. Kemudian untuk media pembelajaran daring audiovisual itu berupa video presentasi bagaimana guru dalam pembelajaran daring ini menyampaikan materi kepada siswa menggunakan media audiovisual agar pembelajaran tersebut lebih efektif dan siswa untuk meningkatkan semangat siswa dalam pembelajaran. Karena kenapa saya mengangkat judul ini, ada beberapa masalah nanti yang akan saya jelaskan dalam video ini. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ke identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Nah, kenapa saya mengangkat judul ini? Yang pertama, pada saat ini Indonesia sedang, tidak hanya Indonesia, namun semua negara juga mengalami adanya penyebaran virus COVID-19, di mana semua aktivitas, baik itu pekerjaan, aktivitas masyarakat, ataupun bahkan pendidikan juga yang seharusnya dilaksanakan secara tatap muka, namun harus dialihkan pembelajaran di rumah. Nah, itu kendala yang pertama, pembelajaran daring atau pembelajaran online. Kemudian yang kedua, guru tidak menjelaskan materi pembelajaran. Berdasarkan hasil pengamatan saya di lingkungan saya, khususnya pada anak kelas 4, dalam proses pembelajaran itu sangat tidak efektif sekali, di mana guru dalam proses pembelajaran hanya menyampaikan materi. Baiklah anak-anak, hari ini kerja melalui WhatsApp, mereka hanya menyampaikan kerjakan soal latihan tema 1 pada LKS. Nah, kemudian dikumpulkan pada minggu depan. Sedangkan soal yang disampaikan itu bukan hanya satu mata pelajaran, namun satu hari itu bisa mencapai 4 latihan. Misalnya latihan mengenai matematika, bahasa Indonesia, kemudian SPDP, dan selainnya, biasanya juga mencakup 4 pelajaran langsung. Nah, kemudian yang kedua, guru tidak menggunakan media pembelajaran. Hal ini juga menjadi permasalahan karena guru tidak menjelaskan, kemudian yang kedua, guru tidak menggunakan media pembelajaran. Jadi setelah guru menyampaikan, hari ini kita belajar mengenai buku tema 1, kerjakan latihannya, kemudian kumpulkan. Nah, jadi untuk komunikasi antara guru dan siswa pun tidak ada, bahkan tatap muka pun tidak ada penggunaan media pembelajaran ataupun seperti aplikasi Zoom. Guru hanya menggunakan WhatsApp itu melalui perantara saja. Kemudian biasanya juga menjadi terkendala orang tua yang sibuk bekerja, jadi anak terkadang ketinggalan informasi-informasi yang ada di grup. Kemudian yang keempat yaitu siswa tidak paham materi, khususnya pada pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika itu adalah sebuah pembelajaran yang membutuhkan penjelasan dari guru, karena anak beranggapan bahwa pembelajaran matematika itu adalah pembelajaran yang sulit, karena pembelajaran matematika itu adalah sebuah pembelajaran yang membutuhkan proses pemecahan masalah.
Nah, dari hal tersebut terjadilah kendala anak tidak paham yang mengakibatkan siswa tidak aktif dan semangat dalam belajarnya itu menurun. Jadi pada saat pembelajaran daring ini anak berasa liburan sekolah, mereka tidak memikirkan tugas, sedangkan tugas itu dikerjakan oleh orang tua. Jadi anak tidak mendapatkan pengetahuan apapun, tidak terjadinya pembelajaran secara efektif, kemudian proses pembelajaran itu terjadi satu arah. Kemudian, selama pembelajaran daring, siswa tidak mendapat pemahaman seperti sudah saya jelaskan tadi, yang hanya mengerjakan tugas ataupun tugas individu ataupun tugas yang dikerjakan oleh yang dikasih kepada siswa itu, yang mengerjakannya itu orang tua, bukan anak ataupun siswa. Kemudian, yang menjadi kendala juga orang tua bahkan kesulitan menjawab soal. Kurangnya pemahaman atau penjelasan dari guru terkadang membuat orang tua sulit untuk menjawab soal-soal, karena tingkatan soal anak kelas 4 itu yang dikasih juga sudah melampaui, memang sudah tingkatannya itu sudah sangat sulit. Jadi terkadang khususnya pada pembelajaran jaring-jaring kubus dan balok, itu orang tua sangat kebingungan sekali. Yang pertama mengenai jaring-jaring balok, rumus-rumus balok, dan kemudian cara pengerjaannya. Bahkan orang tua tidak mengerti sama sekali dan kesulitan dalam menjawabnya, apalagi siswa. Kemudian guru memberikan tugas terlalu banyak, itu juga berdampak pada siswa. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan, karena terlalu banyak tugas yang dikasih oleh guru, siswa tidak mengerti, maka terkadang tugas tersebut tidak diselesaikan dengan baik, bahkan tidak dikerjakan oleh siswa. Kemudian yang ke-10, akibat dari hal tersebut siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran, serta jadi selama proses pembelajaran siswa tidak mengerti mengenai materi tersebut dan tidak ada yang dihasilkan. Kemudian kita lanjut. Dalam penelitian ini itu ada 3 rumusan penelitian yang akan saya ajukan, yaitu mengenai bagaimana pengembangan media audiovisual dengan menggunakan metode blended ini. Kemudian bagaimana respon siswa terhadap media audio visual pada pembelajaran daring yang akan saya kembangkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana manfaat penggunaan media audio visual terhadap pemahaman siswa pada pembelajaran, khususnya pada pembelajaran matematika materi jaring-jaring kubus dan balok. Kemudian kita langsung lanjut ke bab 2. Nah, untuk kajian materinya di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai media audiovisual. Media audiovisual itu merupakan media penyampaian informasi yang memiliki karakteristik audio, suara, dan visual atau gambar. Nah, dalam media audiovisual itu ada 2 macam. Ada audiovisual diam, yaitu yang merupakan media yang menampilkan suara dan gambar, seperti di film bingkai suara atau sound slide, film bingkai suara, dan cetak suara. Kemudian ada audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film, suara, dan video kaset. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan mengenai metode blended learning. Nah, di sini saya juga menggunakan metode blended learning ini sebagai bentuk penggabungan karena proses pembelajaran secara daring ini. Nah, metode blended learning itu merupakan model pembelajaran blended, adalah suatu mode pembelajaran yang mengkombinasikan metode pembelajaran face to face dengan metode pembelajaran berbantuan komputer. Jadi, karena pada situasi pembelajaran daring seperti ini, anak tidak bisa face to face secara langsung. Jadi, melalui perantara atau pengembangan media ini, saya rasa ini akan menjadi lebih efektif dalam proses pembelajaran, karena masing-masing anak, apalagi anak kelas 4 itu rata-rata sudah mempunyai handphone. Jadi mereka tidak akan tergantung lagi kepada orang tua. Jadi kalau orang tua mereka sedang bekerja, mereka punya handphone, mereka bisa mengecek tugas-tugasnya yang dikasih guru melalui aplikasi WhatsApp group, karena hampir semua anak mempunyai handphone, kemudian mempunyai juga aplikasi WhatsApp dalam komunikasi sehari-hari. Nah, jadi metode blended learning itu sebagai perantara kan untuk menggabungkan pembelajaran face to face yang seharusnya dilaksanakan secara langsung akibat daring, jadi dengan komputer.
ataupun baik secara offline maupun online untuk membentuk suatu pendekatan pembelajaran yang berintegrasi. Nah, jadi dengan menggunakan metode blended ini itu menjadi perantara yang sangat baik bagi guru dalam menyampaikan materi. Nah, dalam pengembangan ini saya membuat pengembangan media audiovisual itu berupa seperti video presentasi di mana guru menyampaikan materi mengenai materi yang akan ia ajarkan, misalnya mengenai materi jaring-jaring kubus dan balok. Nanti saya akan menjelaskan untuk pengembangan videonya, saya akan menjelaskan seperti yang saya lakukan saat ini. Saya akan menjelaskan materi, kemudian di dalam media nanti diedit dengan menambahkan unsur-unsur animasi untuk menumbuhkan motivasi dan semangat anak dalam pembelajaran. Nah, selain itu dalam penjelasannya juga itu dibutuhkan media yang sebagai alat untuk menambah semangat anak dalam menerima pembelajaran dan agar proses pembelajaran itu lebih cepat dipahami oleh anak. Nah, tujuan blended learning adalah untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang paling efektif dan efisien. Kemudian model pembelajaran yang menggunakan dalam metode blended ini, model pembelajaran itu menggunakan teks, audio, dan multimedia. Pengembangan bahan ajar yang lainnya adalah pemanfaatan media atau teknologi yang seperti sudah saya jelaskan tadi merupakan salah satu ciri dalam proses pembelajaran berbasis web, diantaranya pemanfaatan teks, kemudian audio, video, dan multimedia. Nah, jadi dalam metode blended ini saya mengambil yaitu salah satunya berbentuk video. Kemudian kita lanjut. Nah, hakikat pembelajaran matematika. Matematika adalah mata pembelajaran yang dianggap sulit oleh para siswa di sekolah. Karena mata pembelajaran matematika itu merupakan mata pembelajaran yang membutuhkan pemecahan masalah. Karena salah satu dari pembelajaran matematika ini adalah merupakan pembelajaran yang harus dicapai karena pembelajaran ini itu sudah diberikan pada tingkat sekolah dasar dengan tujuan agar siswa mampu memahami konsep matematika dan mengaplikasikannya dalam pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pembelajaran matematika yaitu cakupan materi yang saya ambil mengenai jaring-jaring balok dan kubus dalam pembelajaran matematika. Karena banyak sekali saya temukan di kehidupan sehari-hari. Berdasarkan penelitian ini saya tanyakan kepada siswa, apakah kalian tahu mana bentuk kubus dan balok? Terkadang mereka juga masih salah dalam menyebutkannya. Mereka juga tidak mengetahui bagaimana jaring-jaring bentuk balok. Jangankan rumusnya, jaring-jaringnya saja mereka terkadang tidak tahu. Kemudian kubus. Kubus adalah sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 6 buah persegi yang berukuran sama. Kubus apabila dipotong menurut rusuknya, kemudian tiap sisinya direntang akan menghasilkan jaring-jaring kubus. Nah, kemudian jaring-jaring kubus itu terdiri dari 6 persegi kongruen yang saling berhubungan. Jadi kemudian balok adalah sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 3 pasang atau 6 buah persegi panjang, di mana setiap panjang persegi panjang saling sejajar berhadapan dan berbentuk sama. Oke, kita lanjut. Kemudian dalam penelitian ini saya juga menerapkan metode blended dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, langkah-langkah dalam pelaksanaannya nanti langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran dengan metode blended itu seperti ini. Pertama, nanti saya akan membuat sebuah pembuatan video pembelajaran audio visual di mana saya akan menjelaskan materinya, di mana akan menjelaskan materi pembelajaran, kemudian menggunakan media pembelajaran. Materinya itu, videonya itu berisikan proses penjelasan seperti pada pembelajaran tatap muka. Kemudian penguploadan materi, penjelasan materi. Maksudnya di sini itu adalah setelah video itu sudah dibuat, kemudian di-upload melalui WhatsApp dan disampaikan kepada peserta didik. Kemudian nanti saya akan kemudian setelah penguploadan video tersebut, guru tidak meninggalkan siswa di WhatsApp saja, namun guru juga menjelaskan kepada siswa untuk siswa menemukan benda-benda yang seperti kubus ataupun balok
di lingkungan sekitar. Kemudian nanti akan terjadinya interaksi tanya jawab antara siswa dan guru. Kemudian nanti juga akan dilakukan penilaiannya itu berdasarkan penilaian yang sudah berdasarkan penilaian metode blended learning. Kemudian penilaian berbasis blended learning itu maksudnya seperti ini, yaitu penilaian apakah langkah-langkah tersebut sudah dilaksanakan baik sebelum ataupun sesudah. Kemudian bagaimana kemampuan siswa dalam memahami materi serta keaktifan dan kerjasama siswa walaupun pada pembelajaran tatap muka atau pada pembelajaran daring, walaupun pada pembelajaran daring itu tidak menutup kemungkinan bahwa guru juga harus dapat melakukan inovasi pembelajaran agar pembelajaran tidak monoton, seperti melakukan keaktifan dan kerjasama antara siswa dan orang tua. Kemudian bagaimana siswa terkadang yang menjadi penghambat anak tidak memahami materi itu bukan sepenuhnya salah dari siswa, namun terkadang juga ada salah dari guru. Pertama, guru tidak menggunakan media pembelajaran, guru tidak menjelaskan pembelajaran secara rinci, jadi terjadinya miscommunication antara siswa dan guru. Kemudian kita masuk ke bab 3. Nah, dalam bab 3 ini saya akan membahas mengenai model pengembangannya. Nah, dalam model penelitian ini saya menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau research and development yang dikemukakan oleh Sugiono. Nah, metode ini digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dalam pengujian keefektifan produk tersebut. Nah, pada penelitian ini juga jenis produk yang akan dihasilkan yaitu seperti media audiovisual untuk pembelajaran daring pada pelajaran matematika yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, prosedur pengembangannya. Penelitian ini mencakup 10 langkah berdasarkan prosedur pengembangan R&D yang dikemukakan oleh Sugiono tahun 2015 halaman 298. Yaitu yang pertama, menganalisis potensi dan masalah, yaitu menganalisis segala sesuatu yang memiliki nilai tambah untuk didayagunakan dan menemukan penyimpangan yang terjadi. Kemudian yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data itu atau informasi dan bahan perencanaan produk. Nah, penggunaan data nanti saya akan menggunakan instrumen-instrumen. Lanjutan prosedur pengembangannya nanti juga ada uji coba pemakaian, yaitu uji pemakaian kepada siswa. Kemudian revisi produk jika masih terdapat kekurangan-kekurangan dan pembuatan produk. Kemudian kita lanjut. Nah, subjek penelitiannya di sini yaitu khususnya siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 58 Pangkal Pinang sebanyak 20 orang siswa. Nah, tahap-tahap tersebut saya uraikan. Yang pertama nanti tahap penyesuaian materi yang meliputi tahap penyusunan materi, penelitian membuat pemetaan materi dari jaringan kubus dan balok. Kemudian yang bertujuan untuk memudahkan langkah selanjutnya yaitu membuat draft transkrip video soal latihan dan pembahasan. Nah, kemudian membuat media pembelajaran, membuat video penjelasan, dan membuat desain pengembangan dan editing. Nah, instrumen penelitian yang saya gunakan yaitu mengumpulkan data-data penelitian yaitu berupa kuesioner dan angket. Nah, di sini contoh kuesioner ataupun angket yang akan saya ajukan nanti sebagai pedoman dalam pengumpulan data. Nah, seperti pada dosen ahli materi, yaitu poin pertamanya itu misalnya kejelasan standar kompetensi, kejelasan tujuan pembelajaran dan KD, kesesuaian tujuan pembelajaran, kesesuaian isi pembelajaran, materinya jelas, apakah materinya runtun, penyampaian materi menarik dan sebagainya. Nah, selain itu juga mengenai ahli media, yaitu kesesuaian antara gambar dan suara, keterbacaan teks dalam media pembelajaran dan sebagainya. Nah, sedangkan pada guru matematika juga itu terdapat instrumen
akan saya ajukan kepada guru dan siswa. Contohnya kepada guru, misalnya kesesuaian materi, khususnya pada ahli materi. Kemudian aspek kualitas media, yaitu suara, keterbatasan teks, media mudah dipahami, dan sebagainya. Juga nanti ada juga instrumen kepada siswa, yaitu misalnya penyampaian materi itu menarik atau tidak, penyajian materinya menarik apa tidak bagi siswa, kemudian soal latihan itu membantu pengetahuan atau tidak. Kemudian pada ahli media itu seperti kualitas suara, keterbacaan teks, kemudian kesesuaian background. Nah, kita lanjut ke teknik analisis data. Nah, penilaian ini juga menggunakan teknik analisis data dengan 2 tahap, yaitu mengubah nilai kategori menjadi skor penilaian dan untuk keperluan data kuantitatif. Penilaian yang bertujuan itu nilai kategori selanjutnya dapat diberi skor. Nah, seperti ini bentuk teknik analisis datanya itu. Misalnya kategori nilai kualitas media itu sangat baik, skornya 5, baik skornya 4, cukup skornya 3, tidak baik 2 dan 1, begitu juga seterusnya. Kemudian menganalisis skor, misalnya untuk kategori sangat baik itu nilainya 80,1% hingga 100%, hingga sangat kurang itu 0% hingga 20%. Sama juga untuk kategori penilaian tanggapan guru dan siswa. Nanti untuk presentasi penilaiannya itu skor yang diperoleh dari penelitian dibagi skor ideal seluruh item, kemudian dikali 100%. Nah, itulah pemaparan saya mengenai proposal pengembangan yang akan saya teliti. Nah, nanti setelah video ini saya juga akan menampilkan sebuah media audiovisual, pengembangan media audiovisual berupa video presentasi yang dikombinasi dengan animasi, yaitu berupa background animasi. Nanti juga dalam proses penjelasannya saya juga menggunakan media pembelajaran khususnya pada materi jaring-jaring kubus dan balok untuk memudahkan guru serta memudahkan siswa dalam proses penyampaian materi. Jadi dalam proses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua masih dalam keadaan baik-baik saja, tetap di rumah dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, hari ini pembelajaran kita masih dalam keadaan pembelajaran daring karena wilayah kita belum memungkinkan untuk proses pembelajaran kita secara tatap muka. Namun itu semua tidak menutup semangat kalian, tidak menurun semangat kalian dalam mengikuti proses pembelajaran. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu mau kalian semangat terlebih dahulu. Ibu mau kalian dalam proses pembelajaran ini tetap semangat walaupun pembelajaran masih dilakukan secara di rumah. Kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian jawab pagi. Oke, kita mulai. Semangat pagi. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Ibu persilahkan. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kita lanjutkan seperti biasa, seperti aktivitas kita biasanya, absen terlebih dahulu di WhatsApp grup, nanti Ibu cek satu persatu. Bagi yang tidak absen, maka Ibu tidak bisa mengisi kehadirannya. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan materi hari ini. Ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Iya, benar sekali. Hari ini kita belajar mengenai buku tema 5, subtema 1, yaitu mengenai jaring-jaring kubus dan balok. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan medianya, ada kerangka kubus dan ada juga kerangka balok. Selain itu, Ibu juga sudah menyediakan salah satu contoh bentuk bangunan balok. Kemudian Ibu juga menyediakan jaring-jaring balok agar pembelajaran kita lebih menarik hari ini dan akan terjadinya feedback atau timbal balik. Nah, Ibu mau kalian kalau ada yang kurang mengerti jangan diam, bisa bertanya di WhatsApp grup. Nanti akan Ibu cek dan akan Ibu bantu menjawabnya. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja
ke penjelasan. Ibu mau bertanya terlebih dahulu, apakah di antara kalian ada yang mengetahui kubus itu seperti apa? Nah, baiklah, seperti yang sudah Ibu contohkan. Jadi kubus itu bentuknya seperti ini, itu seperti kotak, atau kerangkanya itu seperti yang Ibu tunjukkan ini. Ini adalah sebuah media yang menggambarkan kerangka kubus. Jadi seperti yang sudah ada di papan tulis, bahwa kubus itu adalah bangunan ruang 3 dimensi yang memiliki 6 buah sisi kongruen yang berbentuk bujur sangkar. Maksudnya di sini 6 buah sisinya itu yang mana, Bu? Jadi 6 buah sisinya itu yang bagian depan, bawah, bagian belakang, samping kanan, samping kiri, dan bagian atas. Nah, itulah yang dikatakan sisi pada kubus. Jadi sisi pada kubus itu ukurannya itu seperti persegi. Jadi sama rata, tidak ada yang panjang sebelah ataupun tidak ada yang pendek sebelah. Jadi semuanya sama. Sebelum menjadi kubus seperti ini, ada namanya jaring-jaring. Nah, kalau jaring-jaring kubus itu adalah seperti yang ada di papan tulis, bahwa jaring-jaring adalah rangkaian bangun datar yang jika disusun akan membentuk bangun ruang. Nah, akan membentuk bangun ruang seperti ini. Nah, ini yang dinamakan balok yang memiliki bangun ruang. Kemudian ada juga namanya sifat-sifat kubus. Jadi seperti yang ada di papan tulis, bahwa sifat-sifat kubus memiliki beberapa sifat. Yang pertama, kubus memiliki 6 buah sisi, yaitu sisi depan, sisi bawah, sisi belakang, sisi samping kanan, samping kiri, dan sisi bagian atas. Kemudian sifat yang kedua, kubus memiliki 12 rusuk. Rusuk itu adalah sisi-sisi yang berhadapan, yang berdiri tegak, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian sifat kubus yang ketiga yaitu memiliki 8 buah titik sudut. Nah, kalau titik sudut itu adalah pertemuan antara sisi dan sisi. Jadi titik sudut yang pertama, titik sudut yang kedua, ketiga, 4 di atas dan 4 di bawah. Kemudian sifat yang keempat, kubus memiliki 4 buah diagonal ruang. Maksudnya diagonal ruang yaitu adalah pertemuan antara titik sudut atas dan titik sudut bawah yang membentuk angka X atau silang. Nah, kalau diagonal kubus bagian ruang itu X-nya itu atau garisnya itu berada di dalam. Jadi dari titik atas 1 ke sini ke bawah, 1 dari titik sebelah kiri ke kanan bawah, 2 titik sudut bagian depan ke bagian belakang, 1, 3. Jadi totalnya, jadi untuk bagian belakang ke titik sudut bawah, jadi totalnya 4. Sedangkan sifat selanjutnya yaitu kubus memiliki 12 diagonal sisi. Nah, 12 diagonal sisi itu angka X yang membentuk di bagian luar. Tadi kalau diagonal ruang, X-nya itu berada di dalam, sedangkan untuk diagonal sisi X-nya itu berada di luar. Jadi misalnya pada bagian atas, antara titik sudut atas ke bawah, tarik, jadi membentuk angka X. Jadi ini adalah contoh diagonal sisi pada kubus. Jadi untuk diagonal sisi membentuk angka X pada bagian luarnya, sedangkan untuk diagonal dalam membentuk angka X untuk pada bagian sisi ruang atau sisi dalamnya. Jadi kalau sisi kubus ada 12, jadi untuk diagonal sisinya itu dikali 2 saja, jadi totalnya 12. 2 atas, 2 bawah, 2 depan, 2 belakang, 2 kanan, dan 2 kiri. Nah, jadi sebelum membentuk rangkaian seperti ini atau menjadi sebuah kubus, contohnya seperti dadu ataupun kotak, jadi ada namanya jaring-jaring kubus. Nah, jaring-jaring kubus itu seperti ini. Jadi untuk rangkaian atau jaring-jaring kubus, untuk sisinya itu sama. Jadi jika kalian potong dan kalian rekatkan, maka akan berbentuk seperti ini, seperti kotak yang memiliki 6 buah sisi sama rata atau 6 buah sisi persegi. Dengan balok, ini adalah bentuk kerangka dari balok. Jadi balok itu seperti yang ada di papan tulis, bahwa balok sebuah bangun ruang yang memiliki 6 buah sisi, 4 buah sisi persegi panjang dan 2 buah sisi persegi. Nah,
sebelumnya ada juga namanya, kalau kalian masih bingung, ini merupakan jaring-jaring balok. Jadi jaring-jaring balok itu hampir sama seperti kubus, namun untuk ukurannya yang berbeda. Jadi jaring-jaring balok itu memiliki 6 buah sisi, 4 buah sisi yang berbentuk persegi panjang dan 2 buah sisi yang berbentuk persegi. Jadi jika kalian rekatkan nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, balok itu memiliki 4 buah sifat-sifat balok. Dia memiliki 6 buah sisi, 4 buah sisi seperti persegi panjang, yaitu sisi atas, sisi belakang, sisi depan, dan sisi bawah. Kemudian 2 buah sisi yang berbentuk persegi, yaitu sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri. Nah, selain itu sifat yang kedua, balok memiliki 8 buah titik sudut, yaitu yang pertemuan antara sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian sifat yang ketiga, balok memiliki 12 buah rusuk. Nah, rusuk tadi Ibu jelaskan sisi-sisi tegak yang berada di depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, itulah penjelasan hari ini mengenai kubus dan balok. Jadi, sebelum terjadinya kerangka balok seperti ini, ada namanya jaring-jaring. Jika kalian susun jaring-jaring ini, maka dia akan membentuk rangkaian balok seperti ini. Nah, baiklah, itulah penjelasan hari ini mengenai kubus dan balok. Nanti setelah selesai video ini, Ibu mau kalian membuat kerangka kubus dan balok seperti yang sudah Ibu contohkan. Ini bisa menggunakan tusuk sate dan lem. Jadi kalian buat, kemudian kalian fotokan dan kirimkan di grup. Bagi yang sudah mengirimkan, nanti akan Ibu cek satu persatu, akan Ibu nilai. Dan untuk kerangkanya ini jangan kalian buang, simpankan. Nanti kalau proses pembelajaran kita sudah normal ataupun tatap muka, bisa dibawakan ke sekolah. Karena ini pelajaran ini walaupun kalian naik ke tingkat atas, itu juga masih ketemu. Jadi tidak perlu membuat 2-3 kali, 1 kali aja cukup dan disimpan. Ini sangat berguna sekali. Nah, kemudian Ibu juga sudah menyediakan form untuk pengerjaan soal. Ada 5 soal yang sudah Ibu buat. Soalnya tidak terlalu sulit, jadi bisa kalian kerjakan. Nanti kalau yang sudah selesai mengerjakan, bisa Ibu cek satu persatu. Baiklah, inilah cukup sampai di sini untuk penjelasan hari ini. Kurang lebih Ibu minta maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu harap semoga materi yang Ibu sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk tetap stay di rumah, jangan kemana-mana karena wilayah kita masih adanya penyebaran COVID-19. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, dan jangan lupa berdoa. Terima kasih Ibu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video yang dapat saya sampaikan mengenai seminar proposal ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya harap semoga pengembangan media audiovisual ini dapat bermanfaat bagi anak, khususnya anak kelas 4 pada proses pembelajaran daring saat ini. Itu juga bisa menambah keaktifan guru dalam penyampaian materi pembelajaran, bermanfaat bagi anak-anak, dapat memahami pembelajaran lebih efektif, kemudian anak juga lebih memahami materi yang disampaikan. Juga terjadi interaksi walaupun pembelajaran dilaksanakan secara daring. Kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.